Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, waktu serta kesehatan supaya kita bisa di sini berdua membuat konten itu bertiga sama sarjana hukum. Iya. Oke. Kita bertiga di sini ya. Satu mandor, yang dua di sini kulinya ngomong depan kamera kontennya ya. Dari tadi perintah-perintah mulu kita ya. Parah makanya nih guru ngaji perintah-perintah sarjana hukum, benar-benar sarjana nyuruh-nyuruh memang. Enggak bagus nih ya. Selawat serta salam kita panjatkan, kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, beserta keluarganya, beserta pengikutnya sampai kepada kita umatnya yang insya Allah diberikan syafaat oleh beliau di hari akhir nanti ya Allah. Karena tanpa syafaat seperti hanya mengandalkan iman atau amal kita, aduh kayaknya mah jauh sih, mending kolam lele aja kita masuk lah ya. Jangan masuk surga, nggak bisa kita, amalan kita apaan, boro-boro sholat 5 waktu diterima ya ayah. Tapi jangan lebay banget juga. Ada berlebihan sih. Bagian ini saya cut nanti ya. Gak usah, biarkan mereka tahu semua aib antum. Jangan ya. Justru malah jangan. Ngomong nih ya. Iya, tapi kayaknya ini malah kayaknya jangan di-cut kali ya. Jangan. Jayus sih. Jangan. Ini dan aduh baik kan terlalu kosong nih ya, saya terlalu jayus. Oke. Biasa sih, orang udah maklum. Iya, orang udah maklum. Enggak, jangan memaklumi saya. Soalnya Anda sudah bisa ketawa sama jokes bapak-bapak. Betul. Lucu, jokes bapak-bapak tuh lucu, Nah, Anda sudah menganggap itu lucu. Betul. Itu masalah buat Anda. Mudah-mudahan yang nonton ini juga ibu-ibu, jadi masuk jokesnya. Kalau yang muda-muda nih saya dikatain itu boomer, padahal saya masih masuk lah, Gen Z mah. Dikit. Mainkan. Oke, jadi kita tadi sudah ngomongin nih, kita akan membahas tentang apa? Karena ini yang sekarang tuh temanya Pak Sutri, betul. Nah, ini Pak Sutri. Ini kita tadi, saya lupa tadi kita akan bahas apa. Saya malah kebayang ceritanya tadi, kisahnya. Ini kejadian akhir-akhir. Kalau lagi kesel sama pasangan. Iya, kalau lagi kesel sama pasangan. Cuma belakangnya apa? Kalau lagi kesel sama pasangan. Terus apa? Kalau lagi kesel sama pasangan, ya udah. Apa tuh? Aduh, saya nggak jelas banget yang ini. Oke. Kalau lagi kesal sama pasangan teman-teman ya. Ini teman-teman yang sekiranya punya pasangan, yang nggak punya pasangan, mandi dulu dah. Ya. Mandi dulu bersih supaya punya pasangan. Intinya mah gini sih. Apa tuh? Ya teman-teman ya. Di sini aib Adin juga kelihatan kan? Ya kan? Coba. Nggak tuh tadi ngomong kayak gitu, pengen nge-cut antum gitu. Astagfirullahaladzim. Coba kan. Iya kan? Itu Adin itu teman-teman. Parah. Apa emang jahil makanya. Iya, tuh jahat lebih jahat. Enggak jahat mah. Canda. Iya. Masih pakai T, belum pakai D. Oh, itu D sama H ya, jahat. Astagfirullahaladzim. Oke, kalau pasangan, kalau kita lagi bete sama pasangan, karena kan ya profesi AA sebagai penyuluh gitu ya Bang ya. Betul. Terus juga ditambah lagi kita punya beberapa majelis anak-anak muda, itu tuh banyak situasi yang kita hadapi, baik itu permasalahan dari orang-orang dekat ataupun orang-orang jauh gitu kan. Terus juga ketika akhirnya beberapa waktu yang lalu gitu kita survei gitu kan, melihat angka perceraian dan lain sebagainya, itu kadang permasalahan tersebut muncul karena hal-hal sepele gitu ya. Pada akhirnya masalah itu menjadi tidak sepele ketika kita ngadepinnya juga tidak sederhana gitu ya. Kayak gitu. Jadi ini masalah yang sederhana pun itu jadi kayak digede-gedein. Betul. Gitu. Seringkali seperti itu ya. Dan seringkali dalam rumah tangga itu konflik muncul, bahkan perceraian itu muncul karena dari hal-hal yang sederhana Bang. Gitu. Misal apa tuh? Jadi yang fundamental itu jarang ya. Gitu. Fundamental di sini kan perselingkuhan misal gitu ayah. Apa? Fundamentalnya maksudnya apa nih? Iya, misalkan perselingkuhan, tapi biasanya
perselingkuhan yang seperti apa dulu gitu, no. Oke. Yang misalkan dia sekali saja melakukannya, itu mungkin nggak akan terlalu ini ya, maksudnya mereka bisa balik lagi. Cuma yang berulang gitu Yang kan, berulang. Itu fundamental lah ya. itu iya pada akhirnya menjadi yang fundamental justru yang kayak gede banget. Misalkan mohon maaf, kayak laki-lakinya pembunuh, kadang istrinya bisa aja nerima gitu kan. Padahal ngebunuh kan fundamental ya. Iya juga ya, ngambil nyawa orang ya. Terus laki-lakinya pemabuk, penjudi, gitu kan. Ada gitarnya, gitu. Iya. Kadang mereka masih suka lanjut gitu ya. Padahal itu fundamental ya. Terus kayak ya pokoknya yang sifatnya kejahatan dan dosa besar lah ya. Tapi kalau itu yang berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya keseharian, itu justru yang seperti itu tuh yang seringkali menjadi perceraian. Justru malah yang kayak tadi fundamental pembunuhan, judi, mabuk malah membuat mereka tidak bercerai, tapi giliran yang sepele-sepele bercerai gitu ya. Iya. Gitu. Oke. Nah, terutama juga ada lagi yang bercerainya itu ya ini ya karena apa ya, KDRT kan ya. KDRT tapi perempuan memang mayoritas yang laporan ke kita perempuan ya. Laki-laki juga ada sih yang di KDRT. Ya. Nah, si perempuan-perempuan yang laporan ke kita biasanya itu semua terjadi setelah udah bener-beneran bonyok gitu. Sudah banyak banget. Jarang yang laporan ke kita udah berapa lama KDRT 1 hari yang lalu, jarang. Artinya dia sempat menahan diri dulu gitu. Bertahan gitu ya. Apapun alasannya lah. Apapun alasannya, entah itu karena anak, entah itu karena ekonomi atau atas nama cinta, padahal itu toksik ya. Sadis. Atas nama cinta. Sadis. Gak sengaja tuh itu ya. Iya betul. Tidak direncanakan. Nah, tapi akhirnya menjadi sesuatu gitu apalagi ya kadang-kadang kan kita juga pernah ngebahas ya bahwa seringkali KDRT itu muncul karena bukan salah satu pihak tapi kedua belah pihak ya ya. Gitu. Misalnya istrinya menimpali gitu kan. Jadi namanya laki-laki kalau urusan perang mulut makalah ya. Akhirnya langsung main tangan dia. Kita tidak pernah membenarkan hal itu juga, cuma artinya di sini ini tuh sesuatu yang sebenarnya bisa diantisipasi loh. Gitu Bang, baik oleh si suami maupun oleh si istri gitu. Gitu ya. Misalnya ketika kita punya pasangan, ketika kita ada menjadi pihak perempuan gitu ya, kita menjadi istri, apakah perlu kita mengeluarkan kata-kata yang akan memancing kemarahan dia dan akan memancing KDRT itu kayak gitu. Itu kan ya. Apakah itu perlu gitu ya? Terus sama ketika kita jadi laki-laki juga, ketika kita punya istri yang memancing kita untuk mengeluarkan amarah kita, apakah itu perlu gitu ya? Apakah kita perlu menimpalinya kayak gitu? Nah, jadi anak-anak muda zaman sekarang gitu, terutama orang-orang yang masuk ke dalam data statistik perceraian karena KDRT tersebut, itu kalau kita telisik itu ya Bang ya, itu karena mereka punya kesabaran setipis tisu gitu misalnya. Kayak gitu ya. Jadi itu bahasa kalian sih. Gitu. Setipis atom kayaknya. Gak kelihatan. Hampir saya pakai mikroskop yang sekian kali gitu. Kayak kemarin Bang, aduh, ini lucu banget sih, ya. Lagi nunggu istri akan jemput beliau dulu kan. Terus memang zaman sekarang orang-orang tuh seneng parkir kendaraan sembarangan ya. Walaupun sebenarnya kita tuh bisa gitu kayak jalan dulu dikit nih, ada jalan yang bisa membuat orang lengang gitu ya. Ngasih jalan orang gitu. Tapi kalau orang-orang zaman sekarang itu entah bagaimana cara berpikirnya dan AA juga tidak mau mengerti. Karena sesuai pemahaman AA mah tidak begitu. Jadi berhenti impulsif banget Bang. Kalau tujuan dia di rumah itu, berhenti di depan rumah itu. Dia nggak peduli bahwa rumah itu menghadirkan halaman yang sempit gitu kan. Terus pengen beli ke warung, udah di depan warung itu. Kadang-kadang juga, ini motor lagi penuh, dia begini. Terus ketika motor yang lain udah pergi, dia tidak memindahkan motornya juga gitu. Padahal itu membuat kemacetan gitu ya. Cuma ya itu tadi lah ya.
kita berharap agar kemudian orang-orang tersebut juga mendapatkan hidayah ya. Hidayah kan tidak harus hidayah ibadah mahdoh aja. Iya. Tapi poinnya adalah dengan cara berpikir kita yang impulsif membuat kita itu jadi berpikir pendek, dan akhirnya yang kita lakukan itu justru menimbulkan konflik gitu. Itu ya yang sebenarnya ya tadi kita bahas gitu Bang di awal. Permasalahannya sederhana, cuma menjadi tidak sederhana karena kita menghadapinya dengan cara yang tidak tepat gitu. Itu sih Bang. Dan lama-lama ini menjadi hal yang membuat mereka memutuskan untuk bercerai. Kayak gitu. Itu ya, berbeda dengan orang-orang zaman dulu. Nanti kita bahas juga sih Bang, kenapa orang zaman dulu orang zaman sekarang cenderung impulsif dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita bahas di materi berikutnya ya. Cuma untuk sekarang sih kayak gitu. Jadi nih apa yang harus kita lakukan ketika kita lagi kesal sama istri? Nah itu yang mau kita bahas sekarang. Itu ya. Anda mau menanggapi sebagai orang yang masih jomblo? Yang saya hadapi istri dari bapak saya. Jadi sepertinya tidak perlu dibahas. Bukan tempat saya, iya. Maksudnya ini adalah bukan tempat saya. Saya hanya di sini sebagai pendengar. Ya kan? Karena tidak ada hal yang perlu saya pelajari. Mungkin untuk kedepannya. Iya, untuk kedepannya. Iyalah, ya kali jomblo terus kan. Iya, atau iya masa saya hidup sama AC doang gitu. Jangan dong, jangan. Saya juga butuh sosok hidup. Iya. Sehebat-hebatnya Red Sugar kan dia cuma bisa masak nasi. Betul, dia tidak bisa masak yang lain kan. Bisa ngukus bisa ngukus. Ngukus bisa, cuman kan dia nggak bisa goreng. Oh iya benar. Dia butuh daging juga, buat daging. Iya, nah kondisi seperti ini membuat kita cukup miris dan sangat menyayangkan ya. Artinya menyayangkan dalam artian oh iya sayang banget sebuah janji suci pernikahan hancur hanya karena emosi sesaat ya. Dan emosi saat itu muncul karena kurangnya ilmu kita gitu. Bukan ilmu IPA, bukan ilmu matematika, bukan, tapi ilmu tentang kehidupan. Agama itu kan sebenarnya ilmu tentang kehidupan ya. Betul. Jadi ya gitulah, kadang-kadang orang tuh suka terlalu membatasi ilmu agama itu hanya sebatas pada mohon maaf gitu ya, tidak bermaksud berbicara apapun, tendensinya nggak ada kemana-mana gitu kan. Cuma kalau kita hanya membahas tentang fikihnya saja gitu atau apanya saja, fikih itu hanya sebagian kecil dari ilmu agama. Kayak gitu. Betul gitu saya. Ya. Betul. Nah, makanya di sini ketika kita belajar ilmu agama, kita tuh sedang berusaha untuk menjadi manusia terbaik agar Allah ridho sama kita gitu kan. Termasuk dalam pernikahan tuh banyak banget poin-poin di mana kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa gitu ya, Nok ya. Yang itu datang dari hal-hal yang kecil. Ya kan? Orang sholat tahajud, alhamdulillah sholatnya mah gratis ya No ya. Betul. Tapi kan bangun malamnya itu luar biasa ya. Itu melebihi dari harga yang harus dibayar gitu kan. Betul. Bangun paginya itu luar biasa. Luar biasa kan. Tapi berat mana coba antara kita memaksakan diri untuk bangun pagi sama tersenyum manis kepada istri kita sambil bilang sayang. Ya, banyak mana Andre? Udahlah amatir nggak usah ngomong dah. Kelepasan. Tadi nanya ya. Iya. Sekarang malah langsung dijatuhin. Iya, kelepasan. Ya juga nggak expert juga sih. Ish. Enggak, belum kalau ini bro. Udah mati dong. Oh iya, jangan dong, jangan. Kan belum lulus juga. Betul, belum lulus. Habis ngomong kayak gini nanti ada ujian juga. Aduh, iya lagi. Kan kita kan diuji dari mulut ayah. Betul. Emang susahnya itu kalau jadi pemateri tuh ayah. Paling banyak ujian. Aduh, benar. Makanya saya mau dibaca lah. Ya kalau antum diam nggak ada yang nanggepin. Oh iya, salah ya ayah. Oke. Dilanjut tak? Udah boleh kosong nih. Lama-lama 2 jam ini orang kita ketawa doang. Konyol dah. Nah, jadi emang yang pertama itu ya Bang ya. Pada saat kita mulai muncul rasa kesal gitu ya di dalam hati kita, kan kita udah mulai nih ada gondok gitu kan ya. Di sini sesak sampai ke sini gondok gitu kan. udah. Jadi gondongan ya ini. Gondongan. Gondongan ya. Gitu kan. Itu ya. Maka tahan dulu. Ya, jangan langsung dikeluarkan. Kenapa? Nanti ada jawabannya berikutnya. Kayak gitu, biarkan aja dulu, biarkan. Gitu. Tahan dulu, tahan. Tangan udah nggak betah, tahan.
biarin ya. Mulut nih, paling susah mulut Pak sih, Paling karena susah. ringan banget nih, dibandingkan tangan bergerak, lebih mudah mulut mengucap. Apalagi kalau kita ada di situasi yang benar. Itu lebih berat lagi. Oh, lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Betul, Iya. betul. Ya kan? Betul. Apalagi kalau ternyata dia udah kita kasih tahu terus nggak mau denger. Aduh. Ya, Asli itu. lebih berat lagi. Kan gue udah bilang gitu. Nggak usah ke pasangan. Ngeliat orang buang sampah sembarangan di jalan aja. Menahan ucapan untuk tidak susah gitu ya, apalagi ke pasangan deket banget. Kadang motor kita kesenggol atau kemudian ada orang ngebut, mulut tuh kagak ini ya. Langsung gitu ya. Astagfirullah. Iya. Gitu. Nah, terus jadi setelah itu kalau sudah selesai jaga jarak dulu, jaga jarak aja. Gitu kan ya. Jaga jarak seperti apa nih maksudnya? Misalnya kalau memang ketika kita berhadapan sama pasangan kita khawatir ada kata-kata buruk yang keluar, maka keluar dulu. Kalau dari dalam rumah mungkin kita di halaman, gitu ya. Tapi jangan mengeluarkan ucapan apapun. Malah kalau memang pengen keluar minta izin aja. Bukan minta izin yang ngasih tahu. Nah, gitu kan ya. Misalnya kita butuh ketenangan, gitu kan. Tapi nggak usah pakai kalimat-kalimat yang tendensi gitu ya. Aku pengen pergi dulu sebentar menenangkan hati, nggak usah cari aku 5 hari. Nggak usah, bukan kayak gitu loh kan. FTV bro. Iya. Kehidupan asli bro, macam itu. Goma. Terus yang berikutnya adalah wudhu, no. Sesuai hadis ya. Betul, hadisnya seperti itu. Itu ya, wudhu. Walaupun masih ada wudhu nih ya. Walaupun masih ada wudhu. Masih ada wudhu. Walaupun tadi wudhunya 10 kali juga. Oh iya, wudhu lagi aja yang ke-11 ya. Biar basah. Betul. Ya. Nah, gitu. Yang penting lepek dulu aja ya. Penting lepek. Lepek air. Wudhunya kita. Jangan yang lagi marah-marah kita wudhuin. Jangan, itu mah bayur itu mah. Itu mah namanya nyiram, bikin masalah baru itu. Ya. Iya. Jangan. Gitu. Nah, wudhu. Masih ini juga ingat lagi. Ingat kembali kenapa kita bisa jatuh cinta sama orang tersebut. Atau kalau dulu kita ta'aruf, kenapa dulu kita nerima ta'arufnya sama orang ini. Pasti ada alasan di situ. Iya nggak? Ingat-ingat lagi sama kita setiap detik-detiknya, gitu ya. Terus yang berikutnya lagi, ini kita masih jengkel, masih jengkel. Tapi coba ingat kebaikannya. Misalnya kita cowok, ingat bagaimana dia merawat kita, terutama ketika sakit. Ingat bagaimana dia memasakkan masakan buat kita. Ingat bagaimana dia dengan penuh lelahnya, gitu kan ya, nyuciin baju kita, nyuciin piring buat kita, kayak gitu. Hal-hal yang semacam itu. Begitupun sebaliknya, gitu ya. Ingat bagaimana kalau kitanya adalah perempuan, gitu ya, bagaimana dia berkorban buat kita, gitu kan. Mungkin bisa jadi dengan semua keburukan kita, dia adalah orang yang paling mampu bertahan dengan keburukan kita itu. Itu bang. Itu ya. Terus setelah kita ingat-ingat kebaikannya, ingat momen-momen romantis kita dulu ya. Saking romantisnya orang tuh jijik ngelihatnya gitu kan. Membuat muntah. Kan biasanya gitu, romantis itu hanya untuk orang jatuh cinta kan. Betul, yang lainnya muntah. Buat yang ngelihat itu jijik. Betul, gitu kan. muntah aja bawaannya, mual. Mimi pipi seru buat yang melakukannya. Buat yang denger udah pengen nabok. Betul, pengen sambit batu. Iya. Tas. Kan. Emang seperti itu bang, romantis. Betul. Tapi itulah gitu kan. Ingat momen-momen itu, kayak gitu kan ya. Pokoknya momen-momen romantis kita bersama pasangan kita. Nah, ketika ini semuanya dilakukan gitu ya bang ya, pada akhirnya kan sebenarnya ternyata kadang manusia itu cuma butuh melampiaskan rasa amarahnya dan tidak punya maksud apapun selain itu gitu. Jadi ketika amarahnya sudah selesai, udah selesai marahnya juga. Terus seringkali ketika kita menahan diri, ya kita nahan diri nih untuk nggak marah-marah. Besok tuh permasalahan selesai. Tapi coba kalau akhirnya kita mengambil langkah yang salah, kita balas membentak, gengsi dong nanti pengen minta bikinin kopi. Ya nggak? Betul. Gitu ya, dibikinin sih, tapi ditumpahin ke muka kita. Panas lagi. Kalau dingin nggak apa-apa, panas. Iya. Faktanya hanya seperti itu, dan itu pula lah yang dilakukan oleh para nabi dan para sahabat. Ketika istrinya marah-marah, bahkan ya kita dengar juga kan hadisnya ya,
istrinya Umar itu kan ketika beliau udah jadi khalifah nih ya, itu Umar kemanapun diikutin buat apa coba, nyap gitu kan, belum puas dia marahnya. Betul. Kayak gitu, sampai diceritakan gitu. Ada orang pengen curhat ke Sayyidina Umar, pengen nyurhatin istrinya bang, ngeliat Umar lagi dimarahin sama bininya kagak jadi dia pulang. Bini saya tidak ada apa-apanya. Iya, bini saya gak ada apa-apa. Bini saya baik bener, itu kata dia, agar lihat bininya Umar. Coba. Tapi di sini juga Umar kan menjawabnya dengan sangat bijak gitu kan ya. Di situ Umar bilang bahwa dengan bahasa kita ya, bukan dengan bahasa Arabnya gitu kan, karena memang interpretasinya, maksudnya kalau kita menerjemahkan sesuatu berdasarkan bahasa kurang cocok gitu bang. Jadi harus kita interpretasi. Betul. Jadi bahasanya itu bahwa sungguhnya apa yang sudah diberikan oleh istri saya itu jauh lebih banyak daripada kemarahan yang dia keluarkan hari ini. Bagaimana dia merawat saya, bagaimana dia merawat anak-anak saya. Nanti ini bang, ketika kita sudah menjadi pasangan gitu ya, laki-laki tuh harus ngelihat juga bahwa sungguhnya pekerjaan paling berat itu adalah menjadi ibu rumah tangga ya. Kan beberapa orang tuh pernah ada survei gitu kan, pekerjaan paling berat apa, arsitek nomor 1, yang kedua adalah dokter gitu bang, karena emang sangat melelahkan. Tapi ternyata di atas itu semuanya, pekerjaan paling melelahkan itu adalah menjadi ibu rumah tangga, karena nonstop. Jadi tingkat stressingnya tinggi. Jadi, nah kadang-kadang juga suka agak kasihan ya ketika ada suami yang kayak cuek gitu kan memperlakukan istrinya. Terus kayak udah nyampe rumah udah yang malah justru pengen dilayanin, sementara rumah dalam kondisi berantakan, dia malah ngomel-ngomel juga, ngapain aja sih di rumah berantakan kayak gini. Kan dia nggak tahu ya bagaimana lelahnya ngasuh anak. Betul gitu sekali. Kan. Kayak gitu, apalagi kalau anaknya lagi rewel gitu kan, ditambah lagi anak zaman sekarang gitu ya. 1, kalau 2, kalau 3 rewel semua malam. Iya bang. Dibakar tuh rumah sama istri. Iya, jadi kayak itu ucapan dari laki-laki yang kayak sangat tidak bertanggung jawab ya. Sangat tidak bertanggung jawab. Kayak gitu. Bukan lagi tidak bijak ya, tidak bertanggung jawab sih menurut saya. Jauh dari kata bijak mah. Jauh, tidak bertanggung jawab ya. Jatuhnya itu. Jadi kayak yang semacam itu tuh bang. Itulah ketika orang dewasa, laki-laki bijak, dia bakal relate tuh nanti dengan ucapan Umar itu. Oh iya ya, ternyata semua kemarahan istri itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengorbanan dia selama ini menghadapi kita gitu. Gitu bang. Pun begitu halnya sebaliknya juga gitu ya, perempuan juga. Sampai kan Rasulullah bilang gitu kan, perempuan ya, bahkan ketika pun kita untuk membalas kebaikan suami gitu, sampai ketika pun suami kita punya borok bernanah dan kita bersihkan borok nanahnya itu dengan lidah kita sendiri, kita jilati lukanya itu nggak akan pernah cukup untuk membalas kemuliaan suami. Kayak gitu. Maksudnya kan siapa yang nggak jijik gitu loh bang, ngejilatin koreng orang yang bernanah gitu, megang aja geli gitu kan. Iya, pakai lidah. Pakai lidah ini. Artinya emang seperti itulah gitu. Jadi di sini juga perempuan juga harus hati-hati gitu. Karena tadi kan bilang ya, laki-laki juga suka kena KDRT, tapi KDRT-nya suami mah lebih sering berupa verbal. Hati dan perasaan berarti. Perempuan mudah merendahkan laki-laki biasanya. Ya kan? Karena dengan mulutnya itu emang. Kekuatannya gitu. di situ. Sebenarnya itu KDRT tuh bang. Sebenarnya itu kan udah KDRT ya. Itu kan udah KDRT. Tidak harus memar-memar ya. Tidak harus memar, tidak harus smackdown ya. Dengan begitu saja itu sudah KDRT ya. Nah benar. Nah begitu pun sebaliknya. Nah faktanya tadi kalau udah rumah tangga mas sebenarnya kita bersabar aja ya. Karena kalau itu udah selesai 2 jam beres, ngobrol lagi udah beres. Terus kalau udah kayak gitu kita udah jatuh cinta lagi, kita malu gitu. Marah-marah kemarin gitu kan. Betul. Jadi misalnya juga suka selalu ingat gitu ya, dulu guru ngaji juga pernah ngasih tahu waktu itu juga masih jomblo gitu bang. Nanti kalau kita punya kesalahan sama istri, pas dia lagi tidur liatin deh mukanya katanya. Karena itu adalah wajah paling polos bang. Kayak gitu. Laki-laki yang masih mencintai istrinya ngelihat wajah istri dalam keadaan terlelap itu dia nggak tega beneran. Dan ternyata ketika sekarang ada di situasi kayak gitu bener itu, ketika ngelihat
wajah istri kita lagi tidur gitu kan ya. Wah itu no, boro-boro kita pengen ngebenci gitu kan. Yang ada kita ngerasa bersalah dengan semua yang sudah kita lakukan itu. Kayak gitu. Ya, jadi faktanya seperti itu. Makanya dalam rumah tangga itu kalem aja, kalem. Ya, bukan tentang siapa yang benar, siapa yang salah, bukan. Tetapi tentang siapa yang berani mengalah untuk menang. Gitu. Jadi kita ngalah dulu, gitu ya. Jadi laki-laki, terutama karena kita laki-laki sih ya, bukannya apa yang nyalahin laki-laki mulu, enggak. Karena kita berdua laki-laki, jadi kita tentunya di sini lebih paham kondisi laki-laki gitu kan. Kayak gitu. Itu tadi tahan dulu, tahan gitu. Kadang-kadang laki-laki juga ada yang lemes juga bang. Banyak. Ngebales sih enggak, tapi sekalinya ngomong pedes ketus. Karetnya 3. Cabai 15. Kan? Itu buset itu. Itu nasi goreng, bukan nasi goreng rasa cabai rasa nasi goreng. Iya. Ya. Kan karetnya 2 aja udah pedes banget kan. Bukan lagi. Udah 2 disobek lagi kan. Tuh. Iya. Betul. Bener itu Pak. Emang cabai pakai nasi. Itu dia. Ngeri banget itu. Jadi ya hal yang semacam itulah ya. Jadi poinnya kalau kita lagi kesel itu tadi gitu, diamin aja dulu, diamin. Hati boleh bergemuruh gitu kan ya. Tetapi wajah harus tetap luruh gitu misalnya. Ya kan ya. Gitu. Mungkin untuk tersenyum kita belum sanggup. Tapi ya sudah, diam aja dulu, diam. Tahan gitu kan. Biarkan dia selesai. Ya, gitu. Baik kita di sini posisinya sebagai istri ataupun kita posisinya sebagai suami. Ketika pasangan kita pengen mengeluarkan semua unek-uneknya, diamkan saja dulu. Biarkan dia selesai. Gitu. Karena siapa tahu di situ memang ada kebenaran yang perlu kita evaluasi. Ya enggak? Gitu. Ya, tadi setelah kita diam gitu kan ya, maka kita boleh beranjak ketika dia udah selesai gitu misalnya ya. Jangan pas dia lagi marah-marahnya terus kita pergi begitu cabut aja. Ya, nah itu juga bikin konflik baru. Betul. Kayak gitu kan. Biarkan dia. Terus namanya orang nih ya No ya. Ada orang nih. Misalkan antum marah-marah gitu Kak misalkan ya. Terus diem aja ngedengerin. Ama yakin kalau antum punya hati, antum bakal ngerasa bersalah juga. Betul. Tadi marah-marah ya segininya, dan dia nggak ngelawan lagi. Karena itu bang, ketika seseorang membalas keburukan dengan kebaikan, secara psikologis dia akan merasa sangat buruk sudah melakukan itu. Karena dia doang yang buruk saat itu kan. Betul. Karena kan marah itu kan sebuah keburukan ya. Kita sepakati kan ya. Betul. Ini orang dimarahin dia diem ya. Lu doang yang buruk udah. Betul. Iya. Makanya kan dalam tes psikologi itu ya, kalau ada orang pemarah, berikan dia cermin. Bang. Misalkan gini, lagi pengen marah-marah, tapi di depan ada cermin, nggak jadi marah. Iya, atau marahnya jadi kayak tiba-tiba menurun gitu. Iya. Lu lihat sendiri muka lu pas marah tuh. Iya, konyol banget muka lu ya. Gitu jadinya. Iya. Nah gitu. Nah itu tapi kalau kondisi hati kita emang lagi sangat berat juga. Kalau sama kita bisa dibawa bercanda, bisa juga gitu kan ya. Jadi pasangan kita jadi kayak nggak bisa marah. Kenapa? Atau suaminya kocak sih ya. Jadi kayak gimana gitu, mau marah tuh kagak jadi dia. Iya, susah lagi ya. Gimana cara jadi muka kocak tuh gimana ya? Lagi emosi tapi kocak tuh bingung. Susah juga ya. Ya tidak selalu bisa sih. Bahkan ketika kita udah jadi pelawak paling hebat sekalipun, akhirnya terjadi juga kalau berantem aja gitu. Iya. Nah, gitu. Ya mohon maaf, berarti ada beberapa pelawak juga yang ada perceraian juga gitu kan. Oh iya, tapi tidak membahas. Enggak, bukan itu. Maksud saya intinya di sini poinnya adalah ya memang ya ternyata memang intinya mah stay waras gitu. Stay waras. Karena tidak semua bisa diselesaikan dengan kekocakan, tapi semua bisa diselesaikan dengan waras. Betul. Jadi itu kan saya pernah nanya sama AA gitu. Waktu itu kita pernah naik mobil terus saya emosi itu lihat orang ngebuang tisu keluar gitu kan. Dan gimana caranya supaya benturan pertama emosi itu kita langsung waras gitu kan. Cuman memang AA bilang waktu itu sebutannya mah by hour lah ya. Maksudnya setidaknya kita punya ilmunya dulu kan. Betul. Dan akan terbiasa dengan ilmu tersebut gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak punya ilmunya, apa yang mau kita biasakan gitu. Jadi memang kedewasaan ilmu dulu baru itu maksudnya ilmu dulu baru kita bisa bicara biar waktu berbicara gitu. Iya, emang kita harus tahu dulu teorinya bagaimanapun itu penting.
Betul. ya kan ya. Gitu. Jadi walaupun kita dihantam berkali-kali tapi kita tidak pernah mengambil hikmah, kita tidak akan pernah menjadi orang yang bijak. Betul. Gitu. Tapi kalau kita tahu dan kita mendalami hikmah tersebut karena kita tahu secara teori ini mekanismenya begini, ya kan ya. A B C D. Jadi oh iya. Gitu. Ya, misalkan kita ngeliat keburukan orang gitu. Dan kita tahu bahwa cara yang pertama itu misalkan dengan istighfar dulu. Walaupun di awal mungkin istighfar kita masih sambil marah-marah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah di ujungnya Allah. Iya benar kan. Momennya pakai astagfirullah. Dia bagus. Daripada kebun binatang, daripada segala macam umpatan tidak penting. Ya, tapi itu setidaknya dia taunya begitu. Nanti semoga dari ucapan tersebut ikut menolong lidahnya untuk kembali menjaga dirinya gitu kan. Ya nggak Bang? Betul. Nah jadi itu Bang. Nah padahal seringkali demikian gitu. Kita nanya ke siapapun orang yang berhasil menjalankan pernikahannya, menjalani kehidupan pernikahannya sampai bertahun-tahun. Biasanya karena dia yang paling pertama adalah dia punya kontrol diri terhadap amarahnya. Resepnya di situ. Gitu kan ya. Orang yang rumah tangganya langgeng sampai kakek sampai nenek dan mereka tuh romantis, ketika pun ada konflik juga tidak menjadi konflik yang fundamental. Itu pasti di situ jawabannya. Baik dengan bahasa yang sama atau dengan bahasa yang berbeda. Kayak gitu. Pasti mereka akan menahan diri untuk tidak melampiaskan amarahnya di luar kontrol. Ya, saya ngerasa kayaknya komunikasi atau itu kan sifatnya jadi kan arahnya ke komunikasi kan. Komunikasi verbal, komunikasi tubuh gitu iya kan. Maksudnya orang sering bilang gitu ekonomi itu menjadi salah satu hal yang sangat-sangat fundamental untuk membuat orang tuh antara berlanjut atau bercerai gitu kan. Padahal mah ujung-ujungnya dari ekonomi juga ujung-ujungnya kan komunikasi gitu. Jadi kalau menurut saya dalam pernikahan komunikasi ini segalanya gitu kan. Malah lebih banyak dari sekian banyak klien itu juga bukan cuma klien ya, tapi orang-orang yang konsultasi gitu kan. Yang mayoritas bermasalah itu justru yang memang punya uang Bang. Itu fakta teman-teman, ternyata punya uang justru yang paling banyak ya yang konsultasi. Luar biasa. Ya bukan karena bayar atau enggak, bukan ya. Bukan, karena tapi memang bermasalahnya ya. Kan sejauh ini juga kita gratis. Betul. Tidak ada yang bayar juga. Betul. Tetapi emang itu tadi. Betul. Justru yang cukup berat itu kadang mohon maaf ya, orang dengan kondisi keuangan yang agak kurang itu kita lebih mudah ngasih taunya karena dia tidak punya ego harta. Tetapi orang yang punya situ kadang egonya gede juga tuh. Karena harta membuat rasa hati itu seperti posisinya lebih membuat tinggi. Membuat hati agak keras gitu. Iya. Ketika ditempatkan di tempat yang salah ya harta tuh. Iya. Oke, jadi poinnya itu supaya nanti ketika kita sudah melakukan ini semuanya ya Bang ya, insya Allah kita akan terhindar dari tadi yang namanya KDRT itu. Maksudnya pasangan kita ya dia memang orang lain ya, dia tidak akan sepenuhnya mengerti apalagi sampai bisa membaca isi hati kita. Maka wajar ketika dia melakukan kesalahan-kesalahan. Artinya buat pasangan kita mah berikan toleransi sebesar-besarnya terhadap kesalahan yang mereka lakukan. Lebih besar daripada bertoleransi kepada teman. Betul. Kalau ke teman aja kita berani untuk ada hutang kasihan, hutang giliran pasangan ya kan bikin salah dikit. Benar. Langsung ya, kamu gimana sih? Kamu tuh jangan malu-maluin ya, udah berapa lama kamu nikah sama aku? Gitu kan. Keluar tuh kalimat kayak begitu ya. Jadi kesannya kalau nikah sama dia tuh harus langsung berubah jadi suci murni bersih. Gitu kan. Mau suci mau bersih mandi wajib. Bukan ngertiin pasangan gimana kocak mandi lu. Udah paling expert banget teman-teman. Enggak, mati dong saya kata. Expert mati. Iya. Saya ntar dulu saya beramal dulu ya. Belum berani saya. Berarti itu teman-teman kuncinya berarti komunikasi. Kunci komunikasi teman-teman. Bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana kita menyampaikan si komunikasi. Itu adalah kunci teman-teman. Bicara harta tuh betul, harta tuh penting juga untuk pernikahan. Ekonomi itu penting untuk pernikahan. Tapi
ketika ekonominya tinggi tapi dikomunikasikan dengan tidak tepat juga berakhir dengan berkonsultasi dengan beliau. Iya, ya, Iya. gitu. Dan memang ya seperti itu berarti. Hmm. Kunci dari pernikahan untuk teman-teman yang sudah punya pasangan bisa dipraktekkan ya dari teori ini. Untuk yang belum punya pasangan, mandi dulu dan yang bersih, baru cari pasangannya. Jangan bau ya. Oke, itu aja kali Ayah. Iya udah. Cukup. Untuk materi kita pada hari ini, mudah-mudahan teman-teman kita juga semua di sini yang mendengarkan mendapatkan poinnya, mendapatkan hidayahnya, mendapatkan kebaikan-kebaikan yang insya Allah itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf, yang lebih sudah pasti, yang bagus sudah pasti datang dari Allah dan yang buruk sudah pasti datang dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.